tahapan menuntut ilmu. Latar kabun atau bakon antobak, segala sesuatu itu ada tahapannya, yaitu setingkat demi setingkat. Jadi kita harus mengutamakan apa yang paling penting sebelum yang penting, apalagi yang gak begitu penting. Dan yang penting bagi penuntut ilmu adalah akidah. Pertama, mereka harus mengerti akidah. Allah itu Esa, pencipta, tiada duanya, tiada Tuhan selain Dia. Itu adalah masuk dalam akidah. Sholat itu wajib, zakat itu wajib, dan itu harus diyakini. Neraka itu ada, surga itu ada, itu masuk dalam akidah. Dan yang kedua, harus belajar fikih. Karena kita diwajibkan beribadah, maka kita harus mengerti tata caranya, dan itu masuk dalam ilmu fikih. Yang ketiga adalah akhlak. Urutannya seperti itu. Jadi akidah dulu, baru fikih, setelah fikih baru akhlak. Tapi semua itu sudah masuk dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Karena logikanya Rasulullah SAW pasti mengajarkan semua itu, akidah pasti, fikih pasti, akhlak juga. Karena beliau wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Adab dan akhlak ini ya sama sebenarnya, adab dan akhlak. Tambahan bagi wawasan ilmu, yaitu membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, membaca Al-Quran. Tapi yang wajib adalah mengamalkannya. Kita mengerti isi Al-Quran, yang artinya kita harus mengerti fikih itu masuk dalam ilmu fikih. Kita mengerti isi Al-Quran, kita mengerti fikih dalam Quran dan dalam hadis, kita mengamalkannya, itu yang wajib. Tapi membacanya itu sunnah. Kecuali surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah dalam sholat, itu kita harus belajar Al-Fatihah ya, karena itu masuk dalam rukun sholat. Berdosa kalau tidak bisa baca Al-Fatihah jika ada waktu untuk mempelajarinya, beserta cara melantunkannya dengan baik, pakai irama yang sesuai dengan isi kandungannya. Misalkan ayat tentang huru hara kiamat, itu ayatnya biasanya pakai intonasi yang naik, biasanya pakai intonasi yang tinggi dengan nada yang haru dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih biasanya iramanya sedang-sedang saja. Dan jangan terlalu mengedepankan hafalan. Jadi hafalan itu gak ada keutamanya. Menghafal Quran itu, menghafal Quran itu keutamanya tidak ada, dan manfaatnya pun juga tidak ada. Jadi kalau Anda hafal Quran terus Anda bermanfaat buat apa bagi orang lain? Orang lain juga tetap akan merujuk ke Al-Quran itu. Tidak mungkin ke hafalan Anda. Kecuali jika Anda mengerti isi kandungan Al-Quran dan mereka tidak memahami isi kandungannya, baru bertanya kepada Anda, dan itu manfaatnya di situ.